Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sholih-sholihah kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Silahkan kalian buka bukunya 4D di halaman 23. Bacalah percakapan antara Bella dan ibu berikut ini. Nah, setelah kalian membaca percakapan tersebut, kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurut Bella, Pak Uka tidak perlu bekerja lagi. Mengapa? Nah, karena menurut Bella itu Pak Uka sudah kaya, ya, sawahnya luas, kemudian ternaknya banyak. Kemudian nomor 2, menurut ibu, apa alasan Pak Uka tetap bekerja? Nah, menurut ibu, Pak Uka itu tetap bekerja karena untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian nomor 3, bekerja sebagai apakah istri Pak Uka? Istri Pak Uka itu bekerja sebagai guru. Kemudian yang keempat, apa maksud pekerjaan sebagai identitas diri? Nah, maksudnya orang tersebut bangga akan pekerjaan yang ia tekuni. Kemudian yang terakhir, menurutmu, apakah orang yang kaya tidak perlu bekerja lagi? Mengapa demikian? Nah, jawabannya perlu, karena orang bekerja itu bukan hanya untuk mencari uang, tapi setiap orang punya alasan sendiri dalam bekerja. Ada yang bekerja karena untuk mencari nafkah, ada yang bekerja untuk mendapatkan identitas diri, dan ada juga yang bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian coba dibuka halaman 24. Di situ ada beberapa gambar. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat sebuah cerita. Ya, di situ ada di gambar pertama sudah ada contohnya ya. Kalian bisa baca sendiri, dan untuk gambar yang kedua, ketiga dan keempat nanti bisa kalian kerjakan ya. Kalian bisa membuat cerita dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat proses pengolahan kopi dari gambar di halaman 25. Yang pertama, kopi dipanen, kemudian gambar yang kedua itu kopi dijemur, kemudian gambar yang ketiga kopi dipilih, selanjutnya itu kopi disangrai terlebih dahulu ya seharusnya. Nah, setelah disangrai baru kopi digiling, kemudian setelah digiling itu kopi baru dikemas. Nah, itu adalah proses pengolahan kopi. Ternyata banyak pekerja yang terlibat dalam proses pembuatannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, di situ ada petani, nelayan, peternak, dan perajin. Merupakan contoh pekerjaan yang menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaan. Sementara itu ada dokter, wartawan, guru, polisi, atau pramuniaga merupakan contoh pekerjaan yang tidak menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca di halaman 27 sampai 28. Lanjut di halaman 29. Nah, di situ ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya berikut ini. Nah, di situ ada contohnya jenis sumber daya alamnya tanah. Kemudian pekerjaan yang berhubungan yaitu perajin keramik. Kalau contoh yang kedua, jenis sumber daya alam air, itu kira-kira pekerjaan yang berhubungan yaitu nelayan. Kalau jenis sumber daya alam tumbuhan, pekerjaan yang berhubungan yaitu petani. Kemudian kalau hewan, pekerjaannya yang berhubungan yaitu peternak. Kemudian barang tambang, tentunya pekerjaan yang berhubungan yaitu penambang. Nah, selanjutnya ketika kita bekerja dalam bidang apapun, itu memerlukan sikap jujur, tekun, dan ulet. Nah, dengan ketekunan dan keuletan itu, seseorang akan mencapai sukses. Nah, sikap jujur merupakan sikap yang mencerminkan Pancasila. Nah, di situ ada Pancasila, sila pertama sampai kelima. Tentu anak-anak semuanya sudah hafal ya. Nah, itu sila pertama lambangnya bintang, yang kedua mata rantai, kemudian yang ketiga pohon beringin, sila yang keempat kepala banteng, kemudian yang kelima padi dan kapas.
Sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Bintang merupakan lambang penerang atau pemberi petunjuk. Makna penerang atau petunjuk tersebut adalah agama yang datang dari Tuhan. Bangsa Indonesia menerima petunjuk Tuhan sebagai tuntunan hidup. Sila ini menuntun bangsa Indonesia untuk berperilaku baik dan benar. Bila terbiasa berperilaku baik dan benar, maka dengan mudah kita dapat menjalankan sila yang lainnya. Nah, berikut ada beberapa contoh sikap yang sesuai dengan makna sila pertama, yaitu yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, membina kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama. Dan yang keempat, menjaga dan menyayangi semua makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang kelima, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Nah, itu tadi contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, demikian penjelasan dari pembelajaran yang ketiga ini. Untuk tugasnya, silakan membuat cerita berdasarkan gambar seri pada halaman 24. Kerjakan di buku tugas. Nah, sekian dari Ustazah. Selamat belajar. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Jangan lupa membantu orang tua di rumah, kerjakan tugas dengan baik ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.